萧炎，你赢了。凭什么教训我？现在的你只是个废物，到时候你能打败我，纳兰嫣然今生唯你为必任品。Bicara mengenai sosok Nalan Yanran, sudah bisa dipastikan jika hal pertama yang muncul di benak kita pasti adalah sosok wanita yang menyebabkan konflik utama di serial Battlefield the Heaven. Bagaimana tidak, karena ulahnya yang tanpa berpikir panjang dengan mendatangi kediaman dari klan Xiao secara sepihak dan tanpa persetujuan dari kakeknya, dia berani memutuskan ikatan pertunangan yang di benua Dauki sendiri dianggap sebagai suatu penghinaan besar. Lalu, berbekal backingan dari Sekte Awan Berkabut yang mempunyai pengaruh besar di seluruh kekaisaran Yama, Nalan Yanran yang memiliki kepercayaan diri tinggi langsung menantang Xiaoyan hingga terjadilah peristiwa yang dikenal dengan istilah perjanjian 3 tahun. Yang dimana dari hasil pertarungannya itu dia pun dipaksa menerima kenyataan pahit jika dia harus mengakui kekalahan dari pria yang sempat dia hina di depan seluruh anggota klannya tersebut. Tak sampai di situ, karena ulah sembrononya itu ternyata berbuntut panjang hingga menyebabkan konflik yang tidak bisa didamaikan lagi antara Xiaoyan dan Sekte Awan Berkabut. Dan dibalik semua konflik yang terjadi, ternyata sosok wanita yang satu ini memiliki andil yang sangat besar kepada perkembangan Xiaoyan dan seluruh benua Dauki. Berikut fakta-fakta menarik yang sudah admin rangkum untuk kalian. 1. Terhasut. Di balik keputusan berani Nalan Yanran yang tanpa berpikir panjang untuk mendatangi kediaman dari klan Xiao demi memutuskan pertunangannya, ternyata ada pihak lain yang ikut turut serta dalam mempengaruhi serta menghasut dirinya untuk segera melancarkan aksinya memutuskan pertunangannya dengan Xiaoyan. Dan awal kejadian ini bermula saat seorang murid dari Sekte Awan Berkabut yang perasaan sukanya ditolak oleh Nalan Yanran membocorkan rahasia pertunangan Nalan Yanran kepada Liu Ling. Liu Ling yang juga menyukai Nalan Yanran, namun cintanya bertepuk sebelah tangan, memprovokasi Nalan Yanran serta mengingatkan tentang aturan klan yang mengharuskan seluruh siswanya untuk menjadi jomblo seumur hidup. Hingga pada akhirnya karena hasutan halus dari si Liu Ling, si Nalan Yanran yang sangat panik pada saat itu karena takut aibnya tersebar, memutuskan mendatangi kediaman klan Xiao setelah mendapatkan persetujuan dari gurunya. Dan kita semua pasti sudah tahu ending dari perbuatannya itu. 2. Terkena pembalasan dendam yang tak disengaja. Saat disibukkan dengan persiapan menjelang pertarungan 3 tahun, Nalan Yanran harus dikejutkan dengan sebuah musibah di mana kakeknya yang sangat kecewa dengan sikap dari cucunya karena telah semena-mena membatalkan perjanjian pertunangannya, terkena sebuah racun api ganas hingga membuat tubuhnya menghitam seperti zombie. Dan setelah melakukan berbagai upaya, tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan penyakit dari kakeknya itu. Hingga karena tidak mempunyai pilihan lain, Xiaoyan yang dalam keadaan terdesak demi mendapatkan bahan obat yang akan dia gunakan untuk membangunkan gurunya, secara terpaksa mau membantu menyembuhkan kakeknya itu. Nah, dalam aksi penyamaran inilah Nalan Yanran dibuat terpanah oleh Xiaoyan. Namun, setelah identitas dari Xiaoyan ini terbongkar, Nalan Yanran yang begitu terpukul karena pria yang dikagumi olehnya selama ini ternyata adalah pria yang dahulu ia hina, dan menganggap jika pembalasan dendam dari Xiaoyan begitu kejam. Yang padahal kita sebagai penontonnya sudah mengetahui betul jika tindakan Xiaoyan membantu kakeknya Yanran adalah demi gurunya dan tidak termaksud rencana untuk berbalas dendam. 3. Ditikung gurunya sendiri.
Ternyata keputusan Nalan Yanran membatalkan pertunangannya menjadi sebuah berkah bagi gurunya Yunyun, karena sang guru berhasil mendapatkan hati dari seorang berondong muda gagah, tampan dan berani seperti Xiaoyan, di mana hal ini juga menjadi pukulan yang fatal yang membuat Nalan Yanran terkena mental akibat mengetahui fakta jika orang yang telah merestui perpisahan mereka ternyata malah menjalin hubungan romantis yang takkan pernah bisa mereka lupakan di sepanjang hidupnya. Meski pada akhirnya hubungan mereka juga tidak bisa bersatu dikarenakan sang berondong muda pujaan hatinya telah ditekung duluan oleh Ratu Medusa dan Sun-Er. Meski begitu, bagi Xiaoyan sendiri, Yunyun tetaplah di hati. 4. Standar pria tinggi. Well, inilah salah satu faktor penyebab Nalan Yanran memutuskan pertunangannya dengan Xiaoyan. Hanya karena telah mencapai prestasi mentereng di usia muda, dia yang sekilas mendengar berita jika Xiaoyan adalah seorang sampah di dalam klannya merasa jijik, bahkan tidak rela jika harus disandingkan dengan Xiaoyan. Bahkan dia pernah secara gamblang berkata kepada Liu Ling jika pria yang akan mendampinginya kelak haruslah bukan dari kalangan pria yang biasa-biasa saja. Dan yang lucunya dia tidak pernah berpikir dengan perkataannya itu bahwa pria yang berasal dari kalangan luar biasa itu pantasnya mendapatkan wanita yang juga tidak biasa-biasa saja. Yang pastinya jika latar belakang dia dibandingkan dengan Cailin dan Sun-Er, tentunya dia tidak ada apa-apanya ya guys. 5. Hampir menjadi budak. Setidaknya ada 2 momen di mana dia hampir menjadi budak dari Xiaoyan. Dan yang pertama terjadi ketika Yanran yang berjanji jika dia menerima kekalahan dari Xiaoyan, dia akan mempersembahkan dirinya sebagai budak dari Xiaoyan. Namun setelah dia kalah, dia memutuskan untuk mengingkari janjinya demi menjaga reputasi dari Sekte Awan Berkabut. Dan momen yang kedua terjadi ketika dia mencoba menghentikan niat Xiaoyan yang akan membantai seluruh anggota dari Sekte Awan Berkabut. Yanran yang tak sanggup melihat adegan pembantaian itu menyerahkan diri menjadi budak dari Xiaoyan dengan harapan dia akan membatalkan niat sadisnya itu. Namun tentu saja Xiaoyan tidak tertarik untuk menjadikan Nalan Yanran walaupun dalam tanda kutip sebagai budak yang hina. Untung saja Yunyun turun tangan dengan mengancam untuk membunuh dirinya sendiri jika Xiaoyan terus melancarkan aksinya. Dan karena masih menyimpan rasa yang mendalam kepada Yunyun, dia pun mengurungkan niatnya itu. 6. Sering nge-cheat. Untuk menjadi seorang kultivator yang kuat, selain harus memiliki bakat yang baik, juga harus memiliki pondasi kuat dan mengalami banyak pertarungan hidup mati. Tapi berbeda dengan Nalan Yanran yang diceritakan selalu menggunakan jalan pintas yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dan hal itu berdampak buruk bagi setiap pertarungan yang dihadapinya, di mana meski melawan musuh pada tingkatan yang sama, dia sudah dipastikan akan menerima kekalahan. Dan awal dari semua yang ia lakukan ini tidak terlepas dari ambisinya yang selalu ingin membuat bangga gurunya dan mengalahkan Xiaoyan dalam perjanjian 3 tahun. Dikarenakan kebiasaan sering nge-cheatnya ini yang sering ia lakukan di masa mudanya itu membuat perkembangan kultivasi dari Nalan Yanran lebih lambat dari para kultivator seusianya. 7. Penyelamat benua Dauki. Meski menjadi penyebab konflik awal di kehidupan Xiaoyan, namun secara tidak langsung di balik ulahnya tersebut terdapat hikmah yang sangat besar, di mana jika bukan karena ulah Nalan Yanran, Xiaoyan tidak akan menjadi laki-laki tangguh yang mampu berdiri di puncak benua Dauki. Dan jika bukan karena dirinya pula, Xiaoyan tidak akan bertemu dengan Yao Chen. Lalu, jika bukan karena dirinya lah, Xiaoyan tidak akan menemukan berbagai hal baru di setiap petualangannya. Dan kita juga harus mengakui peran Nalan Yanran yang secara tidak langsung cukup memiliki peran, karena Xiaoyan yang menjadi kuat berhasil menjadi penyelamat benua Dauki
dari kehancuran yang diciptakan Hun Tiandi dan Aula Jiwa. So, itulah fakta-fakta unik dari Nalan Yanran. Memang, terkadang kita hanya memandang kehidupan dari satu sisi saja, tanpa menyadari di sisi yang lainnya terdapat suatu hikmah yang mungkin akan memiliki dampak besar bagi kehidupan dunia. Seperti biasa, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jika kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video.